Misteri rumah tua di Surabaya yang konon jadi gerbang dunia lain. Halo sahabat misteri. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah rumah tua di Surabaya yang katanya bukan sekadar bangunan kosong, melainkan gerbang menuju dunia lain? Sebuah tempat yang penuh teka-teki, menyimpan sejarah kelam, dan dipercaya sebagai sarang makhluk gaib yang tak kasat mata. Di video kali ini, kita akan menyingkap tabir gelap rumah tua itu, mulai dari sejarahnya, kesaksian warga sekitar, hingga mitos menyeramkan tentang pintu tak terlihat yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri lainnya. Dengan dukungan kalian, channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh tanda tanya yang bikin bulu kuduk berdiri. Sekarang, mari kita masuk ke dalam cerita. Apakah kalian berani? Bagian 1, deskripsi rumah tua yang mencekam. Di sebuah sudut kota Surabaya, terdapat sebuah rumah besar peninggalan zaman kolonial Belanda. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota, tapi anehnya rumah itu jarang dilirik orang. Bangunannya berarsitektur khas Eropa, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela besar yang kini sudah pecah dan berdebu. Dindingnya dipenuhi lumut, catnya terkelupas, dan atap gentengnya banyak yang bolong. Jika dilihat dari jauh, rumah itu seperti monster tua yang sedang mengawasi siapapun yang lewat. Konon, rumah ini sudah puluhan tahun kosong. Tidak ada yang berani menempatinya, meskipun lokasinya strategis. Beberapa kali ada investor yang ingin membeli, tapi selalu gagal. Entah karena mimpi buruk, kecelakaan aneh, atau bahkan hilangnya pekerja yang merenovasi rumah itu. Warga sekitar menyebutnya dengan berbagai nama, rumah setan, rumah gerbang gaib, hingga istana pocong. Tapi sebutan yang paling menyeramkan adalah gerbang dunia lain. Bagian 2, Sejarah Rumah Tua. Berdasarkan arsip tua, rumah ini dibangun pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1920-an, oleh seorang tuan tanah Belanda bernama Hendrik van Houten. Hendrik adalah seorang pengusaha perkebunan yang kaya raya. Ia membangun rumah itu untuk keluarganya, lengkap dengan taman luas, ruang dansa, bahkan ruang bawah tanah. Namun, sejarah mencatat sesuatu yang aneh. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, rumah itu dijadikan markas militer sekaligus tempat penyiksaan tawanan. Banyak orang meninggal di dalam ruang bawah tanah. Jeritan mereka konon masih bisa terdengar hingga kini. Setelah kemerdekaan, rumah itu beberapa kali berpindah tangan. Ada yang menjadikannya kantor, ada pula yang menjadikannya tempat tinggal. Namun, semua pemiliknya selalu berakhir tragis, sakit mendadak, kebangkrutan, hingga kematian misterius. Bagian 3, Kesaksian warga sekitar. Warga yang tinggal di sekitar rumah itu sering mendengar suara aneh di malam hari. Suara tangisan perempuan dari lantai 2. Langkah kaki berat di lorong padahal rumah kosong. Bau kemenyan bercampur darah yang tercium dari halaman. Seorang tukang ojek pernah bercerita bahwa ia melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di balkon rumah itu. Saat diperhatikan lebih lama, wajah perempuan itu tidak punya mata. Ada pula seorang anak kecil yang hilang saat bermain petak umpet di halaman rumah tersebut. Ajaibnya, ia ditemukan sehari kemudian di dalam gudang tua dengan wajah pucat. Saat ditanya, ia berkata, "Aku diajak masuk ke pintu belakang sama orang tinggi besar. Tapi pas aku noleh, ternyata mukanya hitam semua." Sejak kejadian itu, warga semakin yakin bahwa rumah tersebut bukan sekadar bangunan kosong, melainkan pintu menuju dunia lain. Bagian 4, Legenda Gerbang Dunia Lain. Konon, di dalam rumah itu terdapat sebuah ruangan rahasia yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Katanya, pintu itu hanya muncul pada waktu tertentu, tengah malam, atau saat bulan purnama. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan tersesat di alam lain. Ada yang bilang mereka dibawa ke masa lalu, ada pula yang mengatakan mereka dibawa ke dimensi penuh kegelapan, di mana suara jeritan dan tangisan terus terdengar tanpa henti. Beberapa paranormal yang mencoba menelusuri rumah itu mengaku melihat pintu bercahaya merah di salah satu sudut ruang bawah tanah. Pintu itu seperti berdenyut, hidup, dan menarik siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Mereka meyakini bahwa pintu itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, tercipta karena begitu banyak darah dan penderitaan yang tertumpah di masa lalu. Bagian 5, Investigasi Modern. Tahun 2005, sekelompok mahasiswa dari Surabaya yang tertarik dengan kisah mistis mencoba melakukan investigasi. Mereka membawa kamera, perekam suara, dan beberapa peralatan sederhana. Pada awalnya,
Mereka hanya menemukan suara langkah kaki dan pintu yang terbanting sendiri. Namun, saat salah satu dari mereka turun ke ruang bawah tanah, kamera merekam sesuatu yang aneh. Bayangan hitam tinggi besar berdiri di sudut ruangan, padahal tidak ada orang di sana. Lebih menyeramkan lagi, salah satu mahasiswa tiba-tiba pingsan. Saat sadar, ia berkata melihat sebuah pintu merah yang berdenyut, sama seperti kesaksian para paranormal. Sejak kejadian itu, ia sering kesurupan dan tubuhnya mudah sakit-sakitan. Beberapa tahun kemudian, rumah ini sempat diliput oleh acara TV horor. Namun, proses syuting dihentikan karena salah satu kru tiba-tiba menjerit histeris, mengaku melihat sosok pocong melayang di ruang tamu. Rekaman itu sampai sekarang tidak pernah ditayangkan. Bagian 6. Antara mitos dan fakta. Sebagian orang percaya bahwa rumah tua itu hanyalah bangunan bersejarah yang dibiarkan rusak. Cerita tentang gerbang dunia lain dianggap hanya urban legend untuk menakut-nakuti. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa banyak orang mengalami hal-hal ganjil saat mendekati rumah tersebut. Bahkan ada saksi mata dari kalangan tentara dan polisi yang ikut berjaga saat ada razia liar di sekitar lokasi. Mereka pun mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam. Secara ilmiah, mungkin suara-suara itu berasal dari hewan malam, bangunan tua yang retak, atau sugesti pikiran. Namun, apakah semua itu cukup menjelaskan penampakan sosok tanpa mata, pocong melayang, dan pintu merah bercahaya? Sampai sekarang, misteri itu belum terpecahkan. Bagian 7. Kisah menyeramkan yang tertinggal. Ada sebuah kisah yang selalu diceritakan warga. Konon, seorang pria mabuk pernah berani masuk ke rumah itu sendirian. Ia berteriak-teriak menantang hantu. Namun, keesokan paginya, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon belakang rumah dengan wajah membiru. Polisi tidak pernah menemukan tanda-tanda orang lain di TKP. Ada juga cerita tentang seorang penjaga malam yang hilang saat patroli. Senter dan topinya ditemukan di teras rumah, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan hingga kini. Semua kisah itu membuat warga semakin yakin, rumah ini bukan sembarang bangunan. Ia adalah gerbang dunia lain. Bagian 8. Penutup. Sahabat misteri, cerita tentang rumah tua di Surabaya ini memang penuh tanda tanya. Apakah benar rumah itu hanyalah bangunan kosong dengan sejarah kelam? Ataukah memang ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika manusia? Yang jelas, hingga hari ini rumah itu tetap berdiri. Sepi, dingin, dan menyeramkan. Banyak yang ingin membongkarnya, tapi selalu gagal. Seolah ada kekuatan gaib yang menjaganya. Mungkin, rumah itu memang tidak seharusnya disentuh manusia. Karena di balik dinding tuanya, bisa jadi tersimpan gerbang menuju dunia lain. Jadi, jika suatu malam kalian berjalan di Surabaya dan melewati sebuah rumah tua dengan jendela kosong yang menganga, jangan coba-coba menoleh terlalu lama. Siapa tahu, ada sesuatu dari balik kegelapan yang sedang menatap balik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah horor lainnya. Apakah kalian percaya rumah tua ini benar-benar gerbang dunia lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di misteri berikutnya.